Pak, pemenang stage belum? Pemenang stage. Pemenang stage enggak? Pak Dejo, pemenang stage enggak? Baik untuk teman-teman, terima kasih untuk semangat yang luar biasa dan sembari mengikuti sesi press conference. Kami ingatkan juga ya untuk sampahnya teman-teman ya, mohon nanti untuk bisa dibuang pada tempatnya. Terima kasih untuk mencintai kebersihan Banyuwangi yang sama-sama kita cintai. Yes, kita akan mulai untuk sesi konferensi pers di siang menuju sore hari ini pada etapa kedua. Mungkin dari tamu jauh dulu sebelum nanti kita ke Ibu. Bapak boleh ada statement sedikit terkait seperti apa sih perhelatan Tour de Banyuwangi Ijen kali ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, Pak Sekda, rekan-rekan semuanya. Saya datang dari Jakarta bersama kawan-kawan. Dulu saya di Kementerian Dalam Negeri. Dan hari ini saya melihat event yang luar biasa, event yang hebat, menggerakkan banyak sektor. Pariwisatanya bergerak, keolahragaannya bergerak, ekonominya bergerak, dan ini menjadi ikon yang perlu dipertahankan untuk Banyuwangi, Jawa Timur, dan Indonesia. Selamat Ibu Bupati, Bapak Aswal Anas yang menggagas ini luar biasa. Kami akan terus bantu mempromosikan ini agar menjadi ikonnya Indonesia. Tidak hanya Banyuwangi, Tour de Banyuwangi Ijen 2025 semoga berlanjut tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, dan seterusnya. Bismillah, mohon dukungan seluruh masyarakat. Sukses selalu Ibu Bupati. Baik, terima kasih Terima Bapak. kasih Prof. Sudan. Selanjutnya dari Ibu mungkin ada juga yang ingin disampaikan? Oh, Ibu mau closing aja, boleh. We gonna go to the winner first atau Ibu dulu? Ibu dulu aja Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan selain ucapan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah membantu kegiatan pada hari ini. Etapa kedua, alhamdulillah bisa berjalan lancar walaupun tadi ada sedikit accident ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu berjalannya etapa kedua ini. Dan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan kalian melihat ini dan mudah-mudahan kalian tambah semangat. Karena kalau untuk menjadi sukses pasti kalian harus kerja keras, harus berusaha keras ya, dan jangan mudah menyerah. Ya, inilah juara-juara kita bisa melihat ini bagaimana beliau-beliau berdua semuanya ini ya mengerahkan energinya, tenaganya hingga mencapai kemenangan pada hari ini. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa mengambil hikmah dari kegiatan hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Tadi saya keliling mengikuti rute dan alhamdulillah semua masyarakat Banyuwangi bersemangat, terutama anak-anak sekolah, walaupun hujan, walaupun gerimis, tetap mereka menyambut ya para riders ya, sehingga para riders tetap semangat. Terutama yang spesial banget yang ingin saya acungi jempol adalah masyarakat dari desa Tambong dan Jelun ya, luar biasa. Sangat kompak semuanya keluar rumah dan menyambut para riders dan memberi semangat kepada para riders. Dan mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Poresta, kepada Kodim 0825, kepada Lanal Banyuwangi dan seluruhnya teman-teman yang sudah membantu, Linmas, lalu juga Satpol PP dan seluruh warga yang sudah membantu suksesnya kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi penyemangat karena ada juga anak Banyuwangi yang balapan di Tour Ijen kali ini Bu. Bergabung juga bersama dengan tim Shalhan, ada dari Puncak langsung, ada rekan dari Happy Seda yang mudah-mudahan diteruskan sama adik-adik lain ya. Nanti ikut di Tour de Ijen 2028 mungkin 3 tahun. Kita tunggu pokoknya partisipasinya. Okay, now we're gonna go to the Ijen Silver winner, Darren Meyers. You can maintain the GC winner until now. How was that? Is it hard to be keep in leading position and the finish line? Yeah, it was a hard day for the team.
There were not, yeah, was almost no help from other teams, so we need to take control with just 4 riders, and well, my Filipino teammates are not the tallest one, so we need to work a lot hard on the flat. But they did a really great job to keep the guys in the front not too far away, and then we reached the climb, and the climb was all out for all of us. And after the climb, we could catch the first 3 guys that were away on the climb, and then I didn't have enough power left in the sprint, so I'm still happy to take the 3rd place and to continue in the yellow jersey. Yes. Jadi tadi dia memang di awal agak di belakang, tapi mampu bisa tetap ngejaga jaraknya nggak terlalu jauh sama rider yang ada di depan, bareng sama teammate juga dari Victoria Sport Pro Cycling. Sayangnya posturnya nggak terlalu tinggi, tapi mereka tetap kerjasama untuk bisa survive sampai ke akhir, dan oke juga untuk bisa sampai finish di posisi ketiga, yang bikin Jeroen Meijers mampu mempertahankan Ijen Silver Jersey. Selanjutnya, maybe we continue also to the comp winner first before we go to the Indonesia Best Stage winner. How was that for the comp? How was for climb that you felt in the stage? Yeah, for us it was our plan to try to do the climb as fast as we can, and of course the fact that the breakaway was in the front, and the team of the leader jersey controlled the race. For us it was the best situation, and we tried to do hard the climb, and it was really hard this climb with the cobblestone. I'm not gonna lie, I pushed really hard, and I take the comp, and now we are gonna try to keep this jersey until the finish of the stage. Yes, keeping the jersey until the horse category, until the category 4. Yeah, of course tomorrow we try to do maintain, and the last stage is gonna be really hard. Yes, jadi tadi dia bisa gabung sama rider yang breakaway karena memang sepanjang race ada 2 rider yang breakaway itu dari Terengganu dan juga dari Visi Fukuoka. Dia cukup tertinggal tapi bisa join lagi, dan itu sebelum nanjak, dan pas di nanjaknya dia kerja keras, cukup susah memang untuk menaklukkannya, but he did it. Akhirnya dia bisa mendapatkan poin tertinggi untuk titik King of Mountain-nya. Dan Nicolo juga berharap bisa mempertahankan jersey polka dotnya sampai ke stage keempat atau etapa keempat yang nanti akan finish di Pole Tuding Ijen, dan itu akan sulit banget pastinya buat Nicolo, tapi dia berupaya untuk bisa tetap survive bersama timnya SWAT Club from Italy. Oke, selanjutnya dari Shelhan. Wah, satu-satunya wakil Indonesia yang finish di 10 besar, Bapak Ibu semuanya. Ada Shelhan Rahmat yang tadi ikut bunch sprint bersama dengan Jeroen Meijers. Shelhan, boleh cerita tadi sepanjang perjalanan. Peloton kan sempat jauh ya, gapnya bahkan sampai 5 menit, tapi akhirnya kalian bisa ngejar Aiman sama dengan Honda tadi. Itu seperti apa sih? Mungkin udah diceritain kan, lebih enaknya bahasa Indonesia nih, nggak perlu ditranslate. Pertama, sebelum memasuki segmen mobilnya itu kita berusaha buat survive, maju ke posisi depan, persiapan untuk startcomnya, dan alhamdulillah saya dibantu teman-teman juga berhasil masuk ke posisi depan. Oke, dan tadi cuma ada 3 rider di leading sekitar 10 km to finish. Momen apa yang akhirnya bikin Shelhan bersama dengan rider di Chaser bisa gabung ke 3 rider di leading group itu sampai akhirnya ke finish line? Belajar untuk survive dan memahami tentang pertandingan bersama balap-balap hebat. Oke, siap, karena di sini juga banyak pembalap-pembalap asing yang kalibernya udah luar biasa ya Shelhan ya. Oke, silakan teman-teman media ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita di sesi konferensi pers siang menuju sore hari ini. Silahkan, karena kita masih punya 2 etapa lagi. Media boleh, silakan. siswa juga boleh loh kalau mau tanya. Oh boleh, siswa juga boleh nanya. Nanya bahasa Indonesia juga, oh ke belakang dulu ya Mas, nanti ke depan. Boleh kenalan dulu nama, dari media apa, dan pertanyaan ditujukan ke siapa ya? Silakan Mas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sendus Marsono dari RRI. Ya, mungkin ke Selan dulu. Selan kan masih 20 tahun ya. Pasti banyak pelajaran yang diambil
ambil waktu balapan meskipun sudah mungkin ya. Untuk etapa 2 ini menurut kamu gimana sih? Karena kan ada di Indonesia kan jarang sekali ada paving stone yang dibuat balapan. Mungkin itu seperti apa? Terus untuk si Jeroen besok seperti apa? Karena kan besok ada tanjakan Pakel yang cukup panjang. Karena apakah mampu bisa mempertahankan jersey-nya? Mungkin besok strateginya seperti apa? Untuk SWAT klub ini tampaknya meskipun baru levelnya klub patut diantisipasi oleh seluruh tim. Kalau dilihat Resul di ke belakang, meskipun tingkat klub bisa menjadi national champ di Italia dan mengalahkan beberapa pembalap pro. Mungkin apa misi yang dilakukan di sini, mengingat meskipun level klub kayaknya 3 besar pembalap terbesar pasti ada 2 pembalap SWAT. Mungkin apakah memang di sini ditargetkan bisa juara Tour de Banyuwangi Ijen atau seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Master of Gravel ya, dari kemarin nanya pas bagian paving block mulu. Shelhan, Alan silakan. Oh, you wanna go first? Okay. What the strategy for tomorrow race? Since tomorrow race will have a climb that a little bit higher than today, and did you sure that you can manage your yellow jersey for tomorrow? Well, I did the climb in training day before the race. I'm not sure it's higher than today, but I'm not sure it's harder than today. I think today was really hard. So yeah, it depends how the race will evolve, and for me it's fine if it's a situation like today, if we can go with a small group to the finish line, but we will see. My team worked hard today, so we'll need to see if they have some good legs for tomorrow. And, yeah, I would like to secure the jersey until the end, and then if the volcano explodes and they cancel the stage, then I can win GC. Otherwise, try to hold tomorrow the jersey. Yes, jadi ya dia tetap berupaya untuk bisa mempertahankan jersey kuningnya. Dia juga nggak yakin kalau besok bakal lebih susah, karena buat dia hari ini juga udah susah banget nih si tanjakan di lincingnya, tapi dia berupaya untuk tetap yang terbaik. Apalagi kalau misalnya nanti finishnya untuk small group, dia bisa maintain di sprintnya dan tetap menargetkan untuk bisa bawa jersey kuning ini sampai ke finish line. Lebih kurang seperti itu. Elan dulu apa? Oh, Eko. Oke. Oh, Eko. Oke, Elan dulu. Elan, pelajaran apa yang bisa diambil dari race kali ini? Meskipun Elan sebenarnya kan bukan pertama kali race di Banyuwangi ya, tapi ini kali pertama ikut Ijen berarti ya. Nah, ini apa sih value yang bisa Elan dapat dengan berpartisipasi di Tour Ijen? Pertama, alhamdulillah saya masih bisa dikasih kesempatan melawan pembalap-pembalap hebat. Banyak pelajaran yang harus didapat. Untung tentang masalah gravel itu aslinya sangat sedikit seram, tapi juga ada menyenangkannya, menantang juga, dan alhamdulillah bisa finish di leading group. Ya, ada basic MTB-nya nggak sih kalau Elan sendiri? Sedikit. Oke, jadi itu bekal ya buat tadi melewati area paving block yang ternyata panjang juga ya Mas ya. 5 km agak gini-gini tadi aku di. Okay, selanjutnya I'm going to go to the Nicolo. Nicolo, we know that SWAT is a new club, but you have such a good achievement, and especially in this Ijen, SWAT club always have a representative that finish in best 3. And what mission that you bring that you targeted to be the winner for this Tour Banyuwangi Ijen? The mission that SWAT club bring, since we know SWAT club is the new team that viral everywhere. Yeah, I'm not gonna lie, this year is amazing for us because it's the first year for us, and every stage we achieve a great result. And we came here with good perspective for the GC, but also for the stage. And in fact, we achieved yesterday a podium, today a victory. So we are very proud for the team, for all the teammates. We are doing a really good job, and we are gonna see for tomorrow in the last stage. Yeah, we are planning to do
a really good race. And for us, it's an honor to be here, and so we have to honor the race. And yeah, for now we are doing great for this. Oke, jadi ya memang ini tahun pertamanya buat SWAT, tapi dia datang ke sini dengan kepercayaan diri, nggak cuma mau menangin etape, dia juga nargetin GC sebenarnya, jadi nanti akan perang juga bersama Jeroen mungkin, dan bangga juga dia sama semua timnya, kerja keras dari semua timnya luar biasa, karena hari ke hari selalu beda ya, drivernya yang naik podium, dan ini menunjukkan bahwa SWAT being the one of most anticipated team by everyone in this Tour de Banyuwangi Ijen. Dan dia senang juga ada di sini. Terima kasih warga Banyuwangi buat antusiasnya. Mudah-mudahan juga dia bisa terus bertahan sampai ke etapa 4 nanti di Paltuding Ijen. Lebih kurang seperti itu. Silakan Mas, dengan Mas siapa dari mana? Ada mikrofon yang baju biru. Nah, terima kasih. Saya dengan Yuda dari media online kabarpena.com. Pertanyaannya kepada kedua pembalap luar, Jeroen dan Nicole, terkait pertama, kebetulan beliau ini kan pertama kali ke Banyuwangi, maksudnya bagaimana kesan terhadap rute dan alam Banyuwangi sejauh ini? Itu. Terus yang kedua, dukungan penonton sepanjang rute sangat meriah. Seberapa pengaruh atmosfer itu bagi performanya untuk Jeroen dan Nicole? Itu aja, terima kasih. emang Elan nggak senang ada penonton? Kok Elan dari tanya dukungan penonton ya Elan ya? Semua balas. Oh, biasa. Okay. The question is going to Jeroen Meyers and also Nicole Matiti. So this is the first time coming to Banyuwangi. How do you see and how's the impression for Banyuwangi, the route and also the condition of the view? How is that? Well, there are a lot of people next to the road. That's really amazing, and you don't see that everywhere in Asia. So it's really nice to race here. Also, the roads are more small and more corners, left, right, and that's also a little bit more European style and makes it harder to do a bike race here. Yeah, some other countries is more big road and more straight, easier to follow. So this, in general, like today is only one climb in the race, but it's already harder because a lot of time you need to accelerate after the corners, you need to fight for your position. So it's more hard to race here in Banyuwangi, and then yeah, the atmosphere is really nice. Yes. Jadi dia senang atmosfer dari masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, sepanjang jalannya bener-bener rame banget. Aku di radio selalu bilang kayak beware for spectators, karena emang bener-bener banyak banget. Ini luar biasa hal yang dimiliki Banyuwangi, dan yang paling spesialnya kata dia adalah tidak banyak dimiliki oleh acara-acara di Asia. Dan untuk Jeroen yang agak menyulitkannya, jalannya ini kecil, terus banyak belokan, jadi susah nyusul, bikin race-nya ini semakin challenging, semakin menantang, dan dia harus pintar-pintar kalau setelah belokan accelerate kecepatannya, nambah kecepatannya untuk bisa ambil posisi aman, dan nanti nyari celah lagi buat finish sprint. How about Nicolo? Same question. How is Banyuwangi for you? How's the impression and for the route and also for the natural condition for the view and the spectators around? How is that? Yeah, the people here is amazing. I not gonna lie, it feels like to be in a World Tour race, like a Tour de France. Pass in every town and see all the people on the road cheering to us is amazing. Make even better the race. So it's really great to be here. And for me, it's the first time to see all the people cheering to us. In Europe, you don't feel this fire to the people, and yeah. Also the road, like he said before, it makes even harder the race. Also, like today or yesterday, it was like a flat stage, but in the end we were only 20 riders in the front. So all this corner makes even harder the race. So. Yeah, you can't only expect the climb, but also before it can be tricky, and it can
the race can start everywhere. So yeah, and also the nature is crazy because it's completely different from where we came from, and it's amazing to see a completely new world. Yes. Sekali lagi, jadi ini luar biasa pendukungnya Banyuwangi yang bahkan tidak bisa dia dapatkan di kampungnya sendiri di Eropa. Masukin terima kasih masyarakat Banyuwangi untuk antusiasmenya, dan ini benar-benar nambah support banget buat dia karena nggak cuma nonton tapi benar-benar cheering, bahkan ada sound systemnya juga tadi di beberapa area. Sound horek ya? Sound horek. Ada sound horeknya juga di beberapa area, bikin dia lebih semangat lagi buat race. Dan iya, jalannya ini benar-benar challenging, benar-benar menantang. Di beberapa titik cuma ada sedikit yang leading, jadi agak susah kalau misalnya dia mau ngambil posisi. Tapi dia senang race di sini dan dia akan persiapan lagi buat race besoknya, mudah-mudahan juga best result buat dia. Ada lagi pertanyaan kah? Silakan Mas, dengan siapa dari mana? Antara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angka dari Antara TV. Mungkin saya ingin bertanya pada Pak Guntur ini selaku Presiden. Ini kan cuaca mulai hari ini sepertinya mulai kemarin, Pak. Sepertinya. Mas, boleh lebih dekatan lagi suaranya? Nah, ya. Cuaca ini sepertinya berubah ini. Antisipasi yang dilakukan dari pihak panitia ini bagaimana? Utamanya besok ketika ditanjakan ini kan tidak menutup kemungkinan jalannya lebih licin dari hari ini dan kemarin. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Guntur. Izin, Bu. Terima kasih. Jadi kita panitia ini, Pemkab Banyuwangi ini super tim. Jadi ya, kita semua stakeholder terkait, semua SKPD insya Allah sudah mengantisipasi. Kita sudah 10 tahun menyelenggarakan race dalam kondisi hujan, panas, dan sebagainya. Saya kira untuk teman-teman kita semua siap ketika hujan, ketika ada material yang ada di lapangan mau balapan nanti malam jam 12 malam pasti sudah kita singkirkan. Jadi kita seperti insya Allah balapan di Banyuwangi ini akan kita persiapkan sebaik mungkin untuk tim-tim di Indonesia dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oke. Dan mungkin aku juga tadi sepanjang jalan bisa apresiasi juga panitia penyelenggaranya karena jalannya clear, Pak. Nggak ada kendaraan yang melintas selama pembalap lewat, dan itu adalah hal yang penting banget selama penyelenggaraan balapan, dan ini ada di Tour de Banyuwangi Ijen 2025. Terima kasih untuk pengamanan yang luar biasa itu Mbak Erza. Terima kasih untuk Bapak dari Polresta Banyuwangi, dari Kodim 0825 dan juga Lanal Banyuwangi. Baik, kita cukupkan mungkin untuk sesi konferensi pers di siang ke sore hari ini. Besok masih ada etapa ketiga. Bapak Ibu, kami persilakan berdiri untuk foto bersama. We'd like to invite you all to please stand up to take a photo group first before leaving the stage. Yes. Oke, teman-teman semua bersiap. Berkenan berikan simbol B untuk Banyuwangi. Is this will be Bapak. sign? Yes. 3, 2, 1, sekali lagi.